Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mau berbagi informasi tentang jenis-jenis hijauan pakan ternak rumput gajahan ya. Perbedaan secara fisik antara rumput biograss, pakcong, Zanzibar dan red napier. Nah, ini hijauan yang sering oleh para peternak ini diunggulkan ya, karena memang masing-masing selain memang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, juga memiliki kandungan proteinnya tinggi ya. Nah, ini secara fisik saja ini bisa kita perhatikan. Ini secara fisik saja udah berbeda dari sisi dohir. Kalau untuk, nah ini seperti ini. Ini yang ada bercak putih pada bagian batangnya, kemudian di bagian belakang daunnya seperti ini. Ini kan ada bercak putih ya. Seperti kayak apa namanya? Bedak gitu. Kemudian di belakang daunnya juga putih. Ini kelihatan banget kalau pemirsa lihat. Kemudian yang kontras banget ini adalah red napier ya. Dari sisi batangnya warnanya udah kelihatan banget bedanya. Nah, yang mungkin agak sedikit susah membedakan ya, yaitu antara pakcong sama biograss. Ini biograss ini memiliki kandungan protein tinggi, juga tingkat produktivitas paling tinggi di antara jenis gajahan yang lain. Ini pohonnya itu warnanya itu agak sedikit lebih muda ketimbang pakcong. Dari sisi warnanya itu lebih muda hijaunya. Tapi kalau secara fisik ini hampir mirip banget. Hanya di daunnya dia itu seperti ini. Kalau pakcong itu agak lebaran dikit. Nah, ini ya, dan kalau daunnya agak muda dikit ketimbang pakcong kalau biograss ini ya. Nah, biograss ini sekarang sedang tren karena memang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Dari sisi misalkan dalam 1 hektar itu bisa lebih banyak ketimbang pakcong maupun yang lain. Nanti akan saya sertakan datanya hasil penelitian dari Balai Peternakan ya di Bogor. Wah, ini rumput biograss ya. Udah ketinggiannya sudah segini aja, saya ini 1,72 meter. Jadi kalau kesana sampai 3 meter ya. Kalau ini pakcong ada perbedaan warna ya. Ini hijaunya agak muda kalau biograss ini. Nah, kalau pakcong ini tua, agak tua lah hijaunya ya. Kita mau bandingkan antara biograss, pakcong sama Zanzibar nih, perbedaan dari sisi fisik ya, dari sisi apa namanya, warna lah gitu, warna tanamannya. Kita mau lihat nih yang Zanzibar. Ini kita lihat dari sisi fisik ya. Ini Zanzibar itu agak kayak seperti ada serbuk putihnya ya, seperti ini di sini nih itu. Di batang-batangnya, daunnya juga di belakangnya itu ada serbuk putih. Nah, ini kita mau bandingkan dengan biograss ya. Oke, ini juga kita ada red napier. Nah, ini warnanya seperti ini. Kita mau bandingkan kemudian sama red napier ya. Ini oke. Nah, ini biograss. Ini kita mau bandingkan dari sisi fisik ya. Satu lagi pakcong. Mana nih yang tinggi? Oh, ini. Oke. Tuh ya. Kita mau lihat
perbandingan secara fisik ya dari sisi batang dan daunnya. Banyak jenis bahan makanan yang dapat digunakan untuk pakan ternak, tapi secara umum bahan pakan ternak terbagi berdasarkan 5 jenis, yaitu jenis pakan kasar, pakan konsentrat, mineral, vitamin, dan pakan tambahan. Makanan yang termasuk pakan kasar dapat berasal dari hijauan yang berasal dari rumput-rumputan yang berkualitas, sehingga hijauan yang berkualitas akan mendorong hewan ternak seperti sapi, domba, kambing berproduksi lebih tinggi, sekitar 70% dari kemampuan seharusnya. Nah, ini dari BPTP Jambi ini mengadakan penanaman 5 varietas rumput gajah, yaitu Pakcong, Gama Umami, dan FUB atau gajahan hasil inovasi BB Biogen dengan 3 galur Biograss, Bioprofit, dan Bionutri. Rumput BB Biogen mempunyai keunggulan diantaranya produktivitas yang mencapai 190 ton per hektar per tahun. Pada kondisi kekeringan, Biograss itu bisa bertahan lebih kuat. Nah, kandungan protein kering yang mencapai 17-22%, serat kasar sekitar 21-23%, kadar lemak 2,7-4,6%, dan kecernaan bahan kering mencapai 62-71%. Bionutri memiliki batang yang lebih kecil dibandingkan Biograss dan Bioprofit, tetapi nutrisinya paling tinggi di antara ketiga galur rumput BB Biogen. Hanya Bionutri yang tidak tahan kekeringan, sementara Biograss dan Bioprofit memiliki ketahanan kekeringan yang baik. Nah, produktivitas ternak sebagian besar ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi. Permasalahan yang terjadi saat ini, rendahnya produktivitas ternak potong nasional, terjadi karena ketidakmampuan atau keterbatasan suplai pakan berkualitas secara kontinu sepanjang tahun. Penyediaan pakan ternak menjadi critical point dalam pengembangan peternakan nasional karena biaya pengadaan pakan mencapai 60-80% dari biaya produksi. Biograss, nah ini rumput gajah, ini merupakan salah satu keluarga rumput-rumputan yang telah dikenal manfaatnya sebagai pakan ternak ruminansia di Asia Tenggara. Kemudian dibudidayakan oleh Lembaga Penelitian Peternakan LPP yang sekarang menjadi Balai Penelitian Peternakan Balitnak Ciawi dan disebarluaskan ke berbagai lokasi di Jawa. Nah, rumput gajah generasi kedua adalah kultivar Taiwan dan mod yang diintroduksi di Indonesia pada tahun 2000-an dan telah disebarkan oleh Balitnak ke berbagai lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka, dan Kalimantan. Demikian tadi sekilas tentang kandungan dan manfaat hijauan pakan ternak yang kami sampaikan. Nah, buat rekan-rekan para peternak di seluruh Indonesia, bagi yang membutuhkan bibit hijauan pakan ternak yang memiliki kandungan protein tinggi, silakan dapat menghubungi kontak yang ada pada video ini. Kami menyediakan bibit Pakcong, Biograss, Red Napier, dan Zanzibar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.